Wow, yang namanya korban ini sudah jatuh tertimpa tangga, ya. Tidak ada satu orang pun di dunia yang minta dan mau untuk menjadi korban. Nah, ketika seseorang sudah menjadi korban, apapun bentuknya mulai dari yang paling ringan, ya, apakah itu pelecehan, apakah itu diambil fotonya, disebarkan fotonya, lalu kemudian atau videonya, lalu kemudian juga mungkin sampai disentuh, sampai kemudian diintimidasi, dimanipulasi dan dieksploitasi untuk buka baju dan bahkan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, akan muncul kondisi psikologis yang sangat khas. Yang jelas yang paling awal adalah gangguan dalam berespon. Artinya mereka menjadi tidak spontan, ya. Orang-orang yang memiliki waktu reaksi yang lebih panjang itu biasanya ada indikasi pernah mengalami kekerasan, baik kekerasan verbal, psikologis maupun kekerasan seksual. Nah, lebih lanjut lagi, para korban ini akan muncul perasaan-perasaan negatif, merasa diri tidak berharga, malu, membebani diri, menyesal, dan bukan tidak mungkin sampai akhirnya berkeinginan untuk menyudahi hidup atau akhirnya menjadi tertekan, depresi, lalu kemudian muncul suicidal thoughts, yang muncul pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Nah, sementara ada pada kasus lain yang ternyata kemudian korbannya bisa sampai hamil. Bisa dibayangkan bahwa ketika hamil punya anak dari orang yang melakukan kekerasan, di Indonesia pun masih sering kali terjadi penyelesaiannya sangat tidak sesuai dengan prinsip penanganan kejahatan seksual seluruh dunia. Apa yang dilakukan yaitu dengan menikahkan, ya. Menikahkan bukan solusi yang tepat, karena sekali lagi pelaku adalah pelaku kejahatan seksual yang tentu saja tidak bisa dirasionalkan dalam bentuk sebuah perkawinan. Pelaku kejahatan seksual harus menerima hukuman yang layak dan korban perlu atau memerlukan intervensi yang cukup sesuai, yang tentu saja harus dilakukan assessment terlebih dahulu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi beban, ya. Ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa lebih kuat atau yang justru lebih lemah, lalu kemudian intervensi apa yang tepat harus dilakukan. Semua itu harus ada melalui proses assessment dulu, lalu kemudian proses pendampingan, di mana biasanya pendampingan itu akan berkepanjangan dan bukan tidak mungkin harus sampai dewasa. Nah, bisa dibayangkan bahwa saat ini yang paling sering dilakukan adalah pertimbangan untuk masalah pelakunya. Nah, korban ini yang juga harus kita pikirkan, bagaimana para korban yang tadi saya sudah sebutkan, mulai dari yang paling ringan menjawab lebih lama dari biasanya atau waktu reaksi menjadi lebih lama, sampai muncul depresi, muncul perasaan-perasaan negatif terhadap diri, sampai akhirnya mungkin mengganggu keterampilan sosial bagi diri maupun orang-orang terdekatnya, ya. Belum lagi kalau misalnya ternyata berkepanjangan yang bisa mengganggu fungsi secara keseluruhan.